Hai, kamu apa kabar? Berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Semoga kita tidak terus menyesali hal yang sudah lalu ya. Seperti halnya kaca spion mobil, pasti dibuat jauh lebih kecil daripada kaca depan, supaya kita tidak terus melihat ke belakang, melainkan menatap ke depan agar bisa sampai ke tujuan. Kembali lagi via suara bersama saya Li di podcast Kisah Panutan. Pada video sebelumnya, kita membahas tentang fakta Squid Game pada sisi kemanusiaan dan apakah boleh ditonton anak-anak. Jika kalian belum menontonnya, boleh ditonton ya, untuk tambahan wawasan dan referensi. Pada video kali ini, kita akan membawakan 8 pelajaran hidup dari serial Squid Game. Sekalipun serial ini menyeramkan dan sadis karena adanya adegan darah dan pembunuhan, namun alur ceritanya menyisakan banyak pesan moral bagi kita. Kita mulai ya. Yang pertama, pentingnya manajemen keuangan. Jika dilihat, semua peserta Squid Game yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki masalah keuangan, baik yang terlahir miskin maupun yang punya karir mapan. Misalnya saja, tokoh utama Song Gi-hun terlilit hutang dalam jumlah besar akibat kebiasaan buruk berjudi. Jika kita tidak siap dengan resiko di belakangnya, jangan pernah sekali-kali mencoba judi. Song Gi-hun diceritakan telah bercerai, terlilit hutang dan tidak bisa memberikan hadiah di hari ulang tahun anaknya. Hidupnya pun bergantung pada ibunya, hingga akhirnya sang ibu jatuh sakit. Ia pun mau tak mau harus kembali ke dalam permainan agar dapat memiliki uang untuk pengobatan ibunya. Dan tokoh lainnya Cho Sang-woo yang digambarkan sebagai tokoh terpelajar namun memiliki banyak hutang akibat kesalahan investasi. Dari sini kita belajar bahwa ada risiko yang berbahaya dalam melakukan perjudian ataupun investasi. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengelola uang dengan baik. Jika sejak awal terdapat kesalahan dalam mengatur uang dan mengukur resiko, akibatnya bisa terjerat banyak hutang yang semakin menumpuk. Terlilit hutang pun membuat orang menjadi tidak waras. Hatinya selalu diselimuti rasa was-was. Bahkan tak jarang orang terlilit hutang kehilangan nyawa, ataupun sampai menghilangkan nyawa orang lain. Pesan moral Squid Game yang amat nyata terlihat adalah soal pentingnya memiliki tabungan untuk kehidupan masa depan dan prioritaskan kebutuhan, bukan untuk memuaskan keinginan ataupun gaya hidup. Yang kedua, pentingnya kerjasama tim dan menjaga pertemanan atau koneksi. Bagi yang sudah menonton, kamu pasti tahu betul salah satu ronde Squid Game yaitu permainan tarik tambang. Bukan hanya soal kekuatan, namun permainan yang dilakukan bersama ini juga mengandalkan strategi dan kerjasama tim yang baik agar bisa menang. Hal inilah yang dibuktikan tim Gi-hun yang berhasil memenangkan permainan tarik tambang. Tim Gi-hun yang cenderung lebih lemah membuktikan bahwa ukuran fisik tidak menentukan menang atau kalah. Pesan pentingnya kerjasama tim dari adegan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah maupun pekerjaan. Selain itu, pertemanan harus dijaga, terlepas dari banyak tidaknya teman yang kita punyai. Di Squid Game pun kita belajar, kalau pertemanan dalam lingkup kecil, namun dengan orang yang tepat, bisa jadi sangat berharga. Hal ini ditunjukkan oleh Kang Sae-byuk dan Ji-young yang bertemu di dalam permainan menuju ronde tarik tambang. Meskipun hanya sebentar, mereka berhubungan dengan sangat baik. Mereka saling menceritakan masa lalu dan saling percaya. Bahkan menghadirkan adegan mengharukan saat Ji-young merelakan kemenangan kepada Sae-byuk saat permainan kelereng. Ketiga, keserakahan akan uang membutakan mata. Serial Squid Game juga bicara soal survival. Untuk mendapatkan dan memenangkan hadiah berupa uang, para peserta harus melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup.
Namun di samping keinginan untuk menang, fakta yang terjadi bahwa keserakahan menguasai peserta yang akhirnya mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Berkaca dari kejadian yang dilakukan Hyo Sung Tae, seorang mafia bertato, yang kemudian mati mengenaskan saat permainan jembatan kaca, mengajarkan bahwa keserakahan dalam hal uang pasti berujung dengan hal yang tidak baik. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan orang lain. Pelajaran hidup berikutnya dari serial Squid Game adalah jangan mudah percaya dengan orang lain. Sama halnya dengan dunia, kita tidak bisa mengatur tindakan yang akan dilakukan orang lain, baik teman dekat, sahabat, maupun rekan kerja. Pasalnya, teman sedekat apapun tidak menutup kemungkinan bisa berkhianat atau mengutamakan kepentingan pribadinya melebihi orang lain. Hal inilah yang dialami Ali yang dikhianati oleh Cho Sang-woo di permainan kelereng. Ali yang menaruh rasa hormat kepada Cho Sang-woo dan sudah menganggap dia sebagai kakaknya sendiri, karena beberapa kali ditolong, merasa tidak mungkin dibohongi, sehingga menjadi tidak waspada dan akhirnya tereliminasi. Jadi sebaiknya kita lebih berhati-hati dan tidak terlalu bergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima, uang bukan segalanya. Di akhir episode, penonton akan mengetahui alasan dibalik terciptanya game tersebut. Dari situ kita dapat belajar bahwa kebahagiaan sesungguhnya ternyata tidak diukur dari seberapa banyak materi yang kita miliki. Ada salah satu pernyataan menarik dari kakek Ilnam yang bisa kita refleksikan. Ada persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dan yang memiliki terlalu banyak uang. Hidup tak menyenangkan bagi mereka. Jika kamu punya terlalu banyak uang, apapun yang kamu beli akan membosankan pada akhirnya. Dari situ, kita dapat mengerti bahwa uang tidak dapat membeli hal yang paling berharga dan tak ternilai di dunia, yaitu kebahagiaan. Squid Game mengajarkan tentang menghargai dan melihat hal-hal kecil tentang kebaikan. Sekalipun punya banyak uang, hidup akan percuma jika tidak merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan berupa rasa damai dan sukacita. Jika kita tidak memilikinya, akan terasa kosong di hati. Dan ruang kosong itu hanya dapat diisi dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan tidaklah jauh, Dia hanya sejauh doa. Dengan kita berdoa, kita dapat menjadi dekat dengan Tuhan. Yang keenam, bersikap baik pada siapapun. Squid Game mengajarkan kita untuk berbuat baik pada siapapun, terlepas dari hal lainnya. Dalam permainan, terlihat Ki-hun memastikan kelompok yang dibuatnya bisa tetap saling melindungi. Ki-hun memilih kakek Ilnam sebagai pasangan permainan kelereng karena khawatir kakek Ilnam akan tereliminasi otomatis jika tidak memiliki pasangan. Pada akhirnya, kakek Ilnam merelakan kemenangan buat Gi-hun pada permainan tersebut. Kemudian pada akhir episode, saat Gi-hun dibujuk oleh kakek Ilnam tentang keserakahan adalah sifat bawaan manusia, Gi-hun memilih untuk percaya pada sifat kemanusiaan. Setelah keluar sebagai pemenang, Gi-hun juga membantu adik Sae-byok keluar dari panti asuhan dan ibu Sang-woo untuk memiliki keuangan yang lebih baik. Yang ketujuh, semua punya masalah hidupnya masing-masing. Setiap orang memiliki kedudukan yang setara, bagaimanapun strata sosial berusaha memisahkannya. Song Gi-hun hidup susah karena dipecat dari pekerjaannya dan bercerai dengan istrinya. Diikuti Cho Sang-woo, seorang lulusan universitas top di Korea, yang pastinya orang pikir hidupnya akan sukses. Tapi ternyata tempat di mana Cho Sang-woo berkuliah tak memastikan kehidupan yang cerah. Ratusan orang lainnya yang berpartisipasi di permainan ini
juga punya masalah pribadi sekaligus problem finansial masing-masing. Bagi kamu yang merasa tertekan saat ini, kamu tidak sendiri, karena ada banyak orang di luar sana yang juga mengalami hal itu. Berjuang dan bertahan bersama yuk. Semangat! Yang kedelapan, tidak ada uang yang didapat dengan instan. Sama seperti realita kehidupan, di Squid Game juga menerapkan kompetisi yang ketat untuk bisa mendapatkan uang atau mencapai tujuan. Perjalanan dan pengorbanannya pun panjang. Bahkan nyawalah yang jadi taruhannya. Terlepas dari caranya yang sadis, Squid Game memperlihatkan kita bahwa mendapatkan uang atau mencapai tujuan itu butuh usaha. Semakin banyak jumlah yang ingin diraih, semakin besar juga pengorbanan yang harus kita pertaruhkan. Apa tujuan dan cita-citamu saat ini? Jika tanpa berusaha, pengorbanan waktu dan tenaga, semua yang kamu inginkan tidak akan tercapai. Demikianlah pembahasan tentang 8 pelajaran hidup dari serial Squid Game. Jika kamu suka video ini, boleh like, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video kisah panutan berikutnya. Bye-bye.